Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik serta sihat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bang Li juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa sudi, dokong dan telah pun subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga dimurahkan rezeki. Dan bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Kali ini guys, Bang Li ingin menonton suasana, kali ini bukan militer ya, yang dimana baru-baru ini teman-teman sahabat subscriber Bang Li yang di Indonesia telah pun melakukan tanggungjawab di pemilihan umum, iaitu telah memilih calon presiden Indonesia yang baru. Jika di Malaysia kita panggil pilihan raya umum ataupun PRU, pilihan raya umum, dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi kalau di Malaysia 5 tahun sekali kita akan menyambut raya juga, tapi bukan hari raya Aidilfitri ataupun Idul Adha, tapi pilihan raya untuk memilih calon Perdana Menteri. Jadi di Indonesia, teman-teman sudah pastinya telah pun melaksanakan tanggungjawab dengan memilih siapakah pilihan hati calon Presiden Indonesia. Jadi kali ini, tanpa buang masa, Bang Li ingin menonton di dalam proses pemilihan umum Indonesia. Rupanya ada dikatakan cara proses hitung cepat pemilu. Di Malaysia enggak ada ya. Jadi Bang Li penasaran ingin tahu bagaimanakah proses hitung cepat pemilu itu. Tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go guys. Dan untuk melihat bagaimana proses hitung cepat yang dilakukan salah dari satu lembaga CNN survei, sudah ada Indonesia. produser lapangan CNN Indonesia Putri Damas di gedung Kompas Gramedia Jakarta. Halo, selamat pagi. Damas, seperti apa proses penghitungan cepat atau quick count yang bisa jadi ini nanti siang menjadi bayangan kita, siapa yang memenangkan Pilpres atau unggul dalam Pilpres 2020? Keputusan awal ya. Yang ini canggih, yang ini Bang Li baru tahu. Selamat pagi, Dea. Benar yang Anda katakan bahwa hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh kita semua ya. Dea, karena dari pengalaman sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, di mana quick count ini mulai ada di Indonesia di tahun 2004, ini hasilnya selalu tahun 2004. hampir mendekati dari hasil perhitungan sesungguhnya atau rekapitulasi suara dari KPU. Dan menurut perkembangannya kita bisa melihat bahwa seiring berjalannya waktu, dari yang awalnya hanya satu lembaga survei yang diakui oleh KPU. Di tahun 2004, kemudian di tahun 5 tahun yang lalu atau pemilu sebelumnya di tahun 2019 sudah ada 40 lembaga, dan tahun ini ada 81 lembaga survei yang diakui oleh KPU. Banyak dan ya? Bisa kita akses juga informasinya nanti di sore atau siang hari nanti. Dan salah satunya adalah Litbang Kompas, tempat saya melaporkan saat ini. Jadi kita akan menunjukkan deh seperti apa situasi yang ada Jakarta. di War Room, di Menara Kompas di Palmera. Dan ini yang bisa disaksikan walaupun baru saja 2 jam sejak TPS dibuka atau pencoblosan ini dibuka, namun para petugas ini sudah melakukan seluruh proses perhitungan, karena ini ada berbagai metode Dea yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya perhitungan samplingnya, kemudian petugasnya ini jobdesknya apa saja ya, kita akan langsung berbincang dengan Deborah Laksmi dari peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi Mbak Debi. Ini KPU, kita ingin tahu ya, Komisi Pemilihan Umum ya. Forumnya sudah sibuk sekali gitu. Jadi boleh dijelaskan Mbak, di belakang kita ini jobdesknya sebenarnya ada apa saja? Oke, jadi kita ini di War Room ya Mbak, tempat dari teman-teman tim pusat data Deborah Laksmi dan menyeleksi data dia yang peneliti. masuk. Jadi di sini ada total sekitar mungkin kalau di total 200 orang. Ramai, yang terbagi jadi 125 konfirmator, petugasnya, 20 validator dan juga 20 verifikator. Nah, tugasnya apa? Jadi teman-teman konfirmator yang ada di sebelah kiri saya ini nih Mbak ya, mereka bertugas untuk mengecek data yang masuk. Jadi mereka mengecek apakah form survei untuk exit poll, karena pagi hari ini kita melakukan exit poll ya, atau survei pasca pilih gitu ya. Jadi data yang masuk mereka cek apakah sudah terisi semua, apakah sesuai dengan kriteria respondennya kita tentukan. Nah, ketika mereka sudah mengecek dan apabila ada yang tidak
lengkap, lengkap, ataupun ada yang kurang gitu datanya, mereka akan menelpon ke responden follow supaya bisa ditindaklanjuti, telepon semula ya, bisa di upload lagi oleh para interviewer yang ada di lapangan. Gitu. Kalau di belakang sana itu ada verifikator dan validator. Itu verifikator. Pagi ini exit poll kita akan dibantu oleh verifikator yang mana mereka akan mengecek data yang masuk dari konfirmator. Jadi kalau tadi konfirmator itu mengecek data yang masuk pertama kali, untuk verifikator nantinya mereka akan mengecek ulang data yang sudah terkumpul. Jadi apakah benar isiannya sesuai dengan jawaban responden atau tidak, seperti itu. Untuk validator tugasnya sama seperti verifikator, hanya saja mereka memvalidasi ataupun mengesahkan data perhitungan suara yang masuk sesuai dengan TPS tempat mereka atau tenaga lapangan itu bertugas, seperti itu. Nah, ini kan yang harus sama ada dengan di TPS ya, Jakarta gitu ya, tapi pasti tentu saja ada petugas lapangan yang ada tersebar di seluruh TPS ya. Ada berapa banyak sih Mbak petugas lapangannya dan tersebar di berapa TPS ini metode sampling-nya? Kalau untuk tenaga lapangan sendiri kita sudah ada 2.000 ya tenaga lapangan yang tersebar di 2.000 TPS. Karena kita menggunakan 2.000 TPS sebagai lokasi sampelnya. Itu dilakukan dengan cara metode penelitian acak sistematis. Jadi kita melakukan sampel dari lokasi TPS itu berdasarkan metode acak sistematis yang kita dapatkan dari data populasi DPT atau daftar pemilih tetap dalam negeri, seperti itu. Jadi ditemukanlah 2.000 lokasi sampel ini yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Jadi tenaga lapangan kita yang 2.000 itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, semuanya lengkap ada di 38 provinsi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak penjelasannya Mbak Devi. Selamat bertugas kembali. Ya. Jadi Dea, ini adalah hasil quick count-nya nanti akan kita saksikan. Memang baru dirilis dan diperbolehkan oleh KPU itu adalah 2 jam setelah pelaksanaan pemilu, setelah pencoblosan berakhir ya. Jadi mungkin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti baru akan dirilis hasilnya, dan kita masih akan menunggu seperti apa hasil dari quick count ini. Tentu saja ini bukan perhitungan resmi, karena ini hanyalah gambaran sementara dari metode sampling yang sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga survei. Kembali ke Anda. Baik, kita akan tunggu nanti hasil hitung cepatnya kira-kira sesuai dengan arahan KPU, yakni pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Putri Demes Darmesti yang sudah memberikan informasi langsung dari War Room Litbang Kompas di Jakarta. So itu dia tadi guys, bagaimanakah proses hitung cepat pemilu yang dijalankan baru-baru ini di pemilu 2024. Rupa-rupanya proses hitung cepat ini telah dimulakan pada tahun 2004 yang lalu. Jadi pemungutan suara ini, hitung cepat ini rupanya bukanlah keputusan yang resmi, ya, yang sebenar, kerana ianya hanya ibarat seperti anggaran awal. Dia lebih cepat daripada proses pengiraan sebenar lah, barulah Bang Lee faham. Jadi ramai yang bertugas, petugasnya yang bekerja sebagai suara proses hitung cepat ini, jika di Litbang Jakarta ini menggunakan seramai 200 orang petugas ataupun pekerja dalam proses hitung cepat yang melibatkan confirmator, validator dan verifikator. 3 ini ya. Jadi itu sesuatu yang baru dan menarik bagi Bang Lee lah. Bukan Bang Lee ingin melihat siapakah calon-calon yang menang ataupun yang tidak menang, ataupun Bang Lee tidak tahu apakah ataupun bagaimanakah pilihan teman-teman yang berada di Indonesia dalam memilih calon presiden teman-teman. Bang Lee tidak menyebelahi mana-mana pihak. Bang Lee hanya melihat bagaimanakah proses hitung cepat pemilu, kerana ini sesuatu yang baru bagi Bang Lee. So untuk keputusan awalnya setahu Bang Lee dikatakan pasangan Bapak Prabowo dan Gibran mendahului sekarang dengan seketika untuk hitung cepat, tapi kita belum tahu lagi keputusan sepenuhnya kerana Indonesia terlalu ramai yang nyoblos dan pengundinya itu, jadi makan masa. Jika tidak silap Bang Lee, ada dikatakan makan masa seminggu, 2 minggu ataupun boleh juga mencapai sehingga 1 bulan jika Bang Lee salah tolong koreksikan, kerana terlalu banyak kertas atau pemungutan suara di pemilu Indonesia. So guys, itulah tadi video reaction untuk kali ini daripada Bang Lee melihat
proses hitung cepat pemilu 2024, cara-caranya apakah dan siapakah yang terlibat yang bersama-sama dalam proses ini. Seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruangan komen. Kita bincang dan bahas yang positif, tidak ada salahnya. Jika Bang Lee ada kesilapan, mohon koreksikan ya. Terima kasih kerana sudi menonton video reaction kali ini bersama Bang Lee. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.